Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari Ibu Rahma asal Bekasi yang menanyakan, apakah boleh menggagalkan pertunangan setelah 2 tahun? Karena pihak laki-laki pernah bermimpi buruk setelah melakukan sholat istikharah. Jadi setelah tunangan, istikharah, mimpi yang kurang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Terkait pertanyaan, jadi ada beberapa kata kunci. Pertama tunangan, yang kedua mimpi, ya kan? Lalu boleh membatalkan tunangan, ya. Status mimpi itu ya tidak menjadi sumber hukum yang mengikat. Itu hanyalah kalau mimpinya baik, merupakan ya hadiah lah bagi yang bersangkutan. Mungkin karena kesolehannya, ya, atau sebaliknya juga, ya kan, bisa ada mimpi, ya. Dari perspektif ilmu jiwa, mimpi itu kan sesuatu yang muncul dari bawah sadar, endapan bawah sadar, ya, yang cukup kuat, jadi muncul. Jadi sesuatu yang bawah sadar itu tentu tidak menjadi ikatan, ya. Sebab hukum itu haruslah ya berdasarkan kesadaran, bahkan persetujuan orang. Paham, orang itu sadar, paham, lalu hukum berlaku. Kalau tidak sadar, tidak paham karena jahil, juga tidak berlaku. Itu soal mimpi. Jadi dia tidak diikat apapun dengan mimpinya, apakah mimpinya plus atau mimpinya minus. Lalu tunangan sudah 2 tahun, itu juga sesuatu yang ya orang bisa beberapa tahun saja, lalu apakah mengikat? Ya tidak, itu hanya ya hubungan sosial saja. Jadi hubungan sosial yang baik tentu saja perlu dijaga, jangan sampai berakhir dengan qat'ur rahim, begitu kan, memutus silaturahim. Tapi apakah boleh ya mundur? Ya boleh, karena belum ada ikatan pertama. Ikatan pertama itu khitbah, ya. Ikatan kedua yang memang final adalah nikah. Akdun nikah. Ini belum ada khitbah, apalagi akdun nikah. Jadi masih berada di ruang hampa, ruang bebas, ya. Baik pihak laki-laki atau pihak perempuan boleh saja mundur dan memutuskan ya hubungan itu tidak berlanjut pada khitbah, apalagi pada nikah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Ari asal Bekasi, ya, yang menanyakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, memberi mereka sandang, pangan, maka mereka akan menjadi penghalangnya masuk masuk neraka. Ya. Apakah yang terhalang itu ayahnya saja? Apakah ibunya juga termasuk orang yang terhalang dari neraka? Ya, tentu saja imbalan sesuatu dengan kebaikan itu akibat ya siapa yang berbuat baik. Ibu bapak yang berjasa ya mendidik, membesarkan putri-putrinya yang 3
Dalam riwayat lain itu 2 ya kan. Intinya kan mendidik, membesarkan, lalu dengan kesolehan putri-putrinya berdoa begitu ya kan, lalu akan menjadi penghalang dari api neraka. Iya, itu ada hadis riwayat Bukhari bahkan ya, dan sunan-sunan yang lain. Ini merupakan satu pendorong ya, bagi kedua orang tua agar ya, Menjaga, ya. tentu saja memperhatikan pendidikan anak, dan tidak hanya perempuan ya, laki-laki juga sama kan begitu. Tapi kenapa di sini disebut perempuan? Karena dulu ada background historis di zaman jahiliyah. Ya, perempuan itu kan ya dipandang oleh budaya jahiliyah sesuatu yang rendah gitu. Dan itu direkam dalam Al-Quran. Apabila mereka diberikan informasi tentang akan lahir anak perempuan, mereka itu murung begitu kan, menutup diri karena itu sesuatu yang akan mempermalukan, merendahkan begitu. Itu pandangan jahiliyah. Pandangan kita sudah terbebas dari itu, alhamdulillah. Justru sebagian keluarga itu ya kalau boleh milih ini pengennya perempuan, soalnya lucu anak perempuan itu, ya kan. Nah, jadi tidak ada masalah. Jadi kalau anak perempuan 2 atau 3 dididik dengan baik, lalu ya kan, tentu saja soleh dan solehah, ya itu akan menjadi modal untuk menghalangi kedua orang tua dari api neraka dan mengantarkan ke surga. Ke surganya Allah. Ya, demikian. Ya, Baik, spirit daripada hadis tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah yang menanyakan, apakah diperbolehkan seorang lelaki menikahi seorang wanita yang ia kagumi karena agama dan akhlaknya, sedangkan kedua orang tuanya tidak ridho terhadap perempuan tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada maksud baik yang belum kesampaian. Ya kan? Tentu saja senang dengan perempuan yang baik, parasnya cantik akhlaknya, agamanya pintar, itu adalah pilihan yang bagus ya kan. Hanya tidak setiap pilihan yang bagus itu lalu mendapat dukungan ya dari semua pihak. Di sini masalahnya dengan orang tua. Nah, kan begitu. Jadi soal pihak lain itu mendukung atau tidak mendukung itu kan hasil ya husnil muamalah. Ya, betul, jadi lakukanlah husnil muamalah kepada kedua orang tua, iya kan? Iya. Itu saja berbakti dengan baik, termasuk juga memohon saran, doa, kan begitu. Orang tua itu senang kalau anaknya itu minta saran, ya, itu terbuka hal-hal yang sifatnya khusus pribadi itu ya senang. Berarti kan anak ini ngerti posisi dan fungsi orang tua ya kan, tidak main jalan sendiri. Nah, jadi lakukanlah perbaikan komunikasi dengan orang tua. Itu tentu saja plus doa ya kan. Jangan dulu pada kesimpulan ini maksa atau tidak itu kan. Iya. Saran saya begitu, insya Allah ya, tidak sampai dihadapkan pada posisi ini harus ya udah maksa sajalah walaupun kedua orang tua tidak setuju. Itu kan kurang baik ada risiko. Memang nikah itu asal ya disetujui, dinikahkan oleh walinya, jadi kan tidak ada syarat kedua orang tua kita setuju. Tapi itu kan persoalan akhlak, persoalan doa. Ya, kan itu dua keluarga besar. Persoalan qat'ur rahimi, memutus silaturahim, apalagi dengan kedua orang tua yang akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya harus ya kedua orang tua mendapatkan ridho ya itu kan. Kalau perlu tentu saja dengan minta bantuan pihak ketiga, apakah kakak atau paman atau mungkin kakek nenek, kan begitu ya. Ya, orang tua itu akan luluh kalau kitanya
lemah lembut, ya, lembut, betul. mendekat, ya kan? Begitu. Jadi ya orang lain saja kok tadi sampai misalnya simpati dan mau dipersunting, yaitu karena hubungan baik. Ya, bagaimana pula dengan kedua orang tua. Jadi persoalan komunikasi saja ini. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Laras asal Jakarta yang menanyakan, saya berpuasa seperti biasanya dan saya ingin mengetahui apakah puasa saya itu sah atau tidak karena saya belum memakai hijab dengan benar. Ketika saya pergi kerja, rambut, leher, dan tanganku terbuka semua. Sementara selain dari itu semuanya tertutup. Ya, sah tidaknya ya Puasa. suatu ibadah ya termasuk puasa itu tergantung terpenuhinya syarat dan rukun. Rukun, ya. Kalau kesempurnaan ibadah itu plus ya syarat rukun dan akhlak adab, ya kan. Nah, puasa ini syaratnya tentu saja iman Islam dan balik, ya berakal, ya kan. Lalu ya niat tentu saja, Rukun, niat ya, niat ya. menjaga. Lalu setelah itu ada niat dan kita adalah seorang muslim, muslimah dan balik berakal, itu kan itu sah puasa, ya kan, sah. Tentu dengan sah itu tentu ada pahala di situ, ya kan. Kemudian Kaitannya dengan hijab, ya, oh belum iya, pakai hijab. ini ya. Atau mungkin ada pertanyaan juga orang berpuasa tapi nggak pakai meninggalkan sholat, ada pernah Iya, pertanyaan betul. begitu, ya kan. Dua kewajiban, Itu ya. masing-masing ibadah itu ya tentu saja ada rukunnya, syarat rukunnya. Kalau syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, insya Allah ya sah dan makbul. Ya, demikian juga rukun puasa itu kan ya adalah an-niyat wal imsak, ya Menjaga, kan. ya. Udah niat dan kemudian mengekar, ya menahan dari hal-hal yang membatalkan. Itu ya, saja, ya kan. Bahwa termasuk satrul aurat itu kelengkapan, ya kan, karena itu termasuk perintah Allah dan larangan ya untuk membuka aurat, karena puasa itu kan menghindari dari apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau ini termasuk ya aurat ini ternyata masih belum tertutup secara sempurna tadi kan dalam kondisi-kondisi ya kerja atau apa, ya kan. Jadi tidak semua waktu terbuka, tapi dalam kondisi-kondisi itu mungkin karena kondisi ketentuan di aturan di pekerjaan, ya kan, bisa saja. Apalagi sebagai ASN, ya kan, ada aturan yang memang agak mengikatkan begitu, agak represif. Nah, ini tentu saja di luar dari syarat rukun. Iya. Kalau ya halangan itu memang tidak mampu dia hindari, ya dia seorang pekerja, seorang ASN atau apa begitu. Kalau dia menutupi auratnya terancam, ya kan, dari pekerjaannya, itu darurat namanya, ya kan. Tapi kalau tidak, ya tentu saja ya itu dua hal yang terpisah, ya. Puasanya sah asal memenuhi syarat rukun. Bahwa nilainya kurang sempurna karena ada Tidak menjalankan ketentuan salah syariat satu, ya. lain yang belum dilaksanakan, yaitu ada minusnya, tentu saja minus, ya. Tapi itu dari kesempurnaan saja, ya kan. Yang harusnya nilainya 10, ya bisa saja nilainya dikurangi karena tidak menutup aurat kan. Jadi membuka aurat juga minus, ya kan, dari keseluruhan nilai, ya. Minusnya berapa wallahu alam, itu serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya berusaha ya untuk melaksanakan seluruhnya sedapat mungkin, semaksimal mungkin, wallahu alam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Hasanuddin asal Bekasi yang menanyakan, istri saya baru bilang bahwa dia belum melaksanakan akikah, ya, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal. Apakah akikahnya bisa sendiri ataupun sama suaminya bisa diganti dengan hal yang lain? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam fikih ya, ibadah itu
ada yang adaan, ada yang qodoan, ya kan. Namanya apa, ketentuan akikah itu adalah dikenakan kepada kedua orang tua, ya kan, ya, sesuai dengan hadis ya. Setiap bayi yang lahir itu marhunatun bi akikotihi, kan begitu kan. Jadi digadaikan dengan akikahnya supaya dilepaskan dari hal-hal yang akan menjadi gangguan setan, begitu kan. Nah, jadi akikah itu juga satu wasilah untuk ya mengkondisikan bayi, menjaga menjadi imun ya, terhindar dari godaan setan. Berarti kan orang tuanya. Nah, orang tuanya sudah wafat, kewajibannya gugur. Nah, kewajiban itu juga kan dalam usia bayi 1 minggu. Bagaimana kalau belum sempat, ya mundur sampai 2 minggu, yaitu masalah fikih. Belum sempat orang tuanya sampai 3 pekan, ya, tapi itu statusnya qodoan, ya kan. Tidak on time tapi masih dalam kerangka waktu untuk menunaikan itu. Nah, sekarang orang tuanya sudah tidak ada, kan tidak ada lagi 2 pekan dan 3 pekan. 3 pekan udah lewat. Nah, bolehkah ya ada digantikan oleh suaminya, begitu ya kan? Ya boleh. Itu kan berarti amal tatawu, sukarela ya dari suami, ya, atau mungkin orang tua yang lain, pamannya, atau itu boleh ya kan. Tapi bukan akikah yang tadi adaan atau qodoan, ya kan. Ya, namun ya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh diganti dengan yang lain? Nah, karena akikah sudah tidak sempat, ya udahlah sedekah saja boleh juga, ya kan. Senilai akikah itu kalau laki-laki kan 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing, ya sudah dijadikan kambing kurban saja boleh juga, kan begitu ya. Yang penting kan concern untuk ya melaksanakan perintah agama, walaupun statusnya sunnah, itu ada sesuatu yang tidak boleh dibatalkan ya. Kebaikan. Karena la tubtilu a'malakum, kan dalam Al-Qur'an itu. Kalau kita sudah niat amal yang baik, ya jangan dibatalkan. Bahwa statusnya adaan jadi qodoan itu tidak masalah. Bahkan jadi badalan pengganti ya juga tidak masalah ya. Yang penting kan ibadah itu memang niat taqarrub kepada Allah dan melaksanakan apa ketentuan perintah atau anjuran Allah, dan ada nilai sosialnya bagi lingkungan. Itu jelas. Akikah ada nilai sosialnya dengan membagikan daging akikah, ya kan. Kurban juga ada nilai sosialnya. Jadi menurut saya bisa, sebab substansi-substansi ibadah itu ada di situ. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya.